Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Kebakaran melanda sekolah di lingkungan pondok pesantren di Jalan Banten 3, Kota Palembang. Kepala sekolah jatuh pingsan. Pencurian sepeda motor di Kota Palembang kepergok warga. Pelaku todongkan senjata api. Ratusan siswa SD di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengikuti seleksi Polisi Cilik 2024. Sesosok mayat pria ditemukan di perairan Sungai Musi, Kota Palembang. Mayat tanpa identitas itu mengapung di sekitar dermaga pos TNI Angkatan Laut. Tidak ditemukan identitas apapun pada tubuh korban. Petugas jaga pos maritim TNI Angkatan Laut Palembang digemparkan dengan penemuan sesosok mayat seorang pria yang mengapung di dekat dermaga 1 Ilir, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang pada Rabu siang. Mayat tersebut ditemukan mengapung saat petugas sedang berpatroli di sekitar pos jaga. Petugas jaga TNI AL dibantu petugas patroli Polarut Polrestabes Palembang segera membawa jenazah yang tersangkut di tanaman eceng gondok itu ke tepian dermaga. Saat diperiksa, tidak ada identitas yang melekat pada tubuh korban. Diperkirakan korban sudah meninggal lebih dari 1 hari karena kondisi mayat yang telah membengkak. Tim Inafis Polrestabes Palembang kemudian membawa jenazah korban ke Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan guna pemeriksaan lebih lanjut dan kepentingan forensik. Kami dapat informasi dari anggota TNI AL, Pos Mat TNI AL 1 Ilir bahwa ada penemuan mayat di dekat pos mereka. Jadi dapat informasi tersebut kita langsung meluncur ke TKP. Untuk selanjutnya dievakuasi kemana, Kak? Selanjutnya bersama tim Inafis, PMI, bersama pos TNI AL, kami dari Polair Polrestabes Palembang mengevakuasi jenazah ke Rumah Sakit Bayangkara. Untuk identitasnya sendiri, Kak? Sampai sekarang masih nihil, Mr. X masih. Untuk penyebab kematian apakah sudah diketahui, Kak? Belum ya, masih dalam tahap pemeriksaan forensik. Siap. Baik, jadi identitas ciri-cirinya yaitu laki-laki berusia diperkirakan 30-40 tahun, memakai baju warna coklat, baju kaos warna coklat, ada logo huruf Cina, bercelana pendek warna hitam. Belum diketahui pasti penyebab meninggalnya korban. Petugas forensik Rumah Sakit Bayangkara tengah mengotopsi jenazah yang diperkirakan berusia 40 tahun itu. Mayat korban memiliki ciri menggunakan kaos berwarna coklat dengan motif huruf Cina dan celana pendek berwarna hitam. Petugas mengimbau kepada warga yang mencari keluarganya yang hilang dengan ciri-ciri sama dapat segera menghubungi polisi. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Kota Palembang. 2 orang korban kecelakaan perahu getek yang karam di perairan Muara Kumbang, Dusun 2, Kabupaten Banyuasin ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Keduanya ditemukan 5 km dari lokasi kejadian. Sebuah perahu getek yang mengangkut 4 orang karam akibat ditiup angin kencang di muara Sungai Alahan perairan Muara Kumbang, Dusun 2, Kabupaten Banyuasin pada Minggu lalu. 4 orang menjadi korban dalam peristiwa ini, 2 diantaranya selamat sementara 2 orang lainnya tenggelam. Setelah dilakukan pencarian selama 2 hari, 2 korban tenggelam ditemukan tim Basarnas Kota Palembang. Keduanya ditemukan sejauh 5 km dari lokasi kejadian. Ada 4 korban yang 2 selamat, kemudian 2 orang itu dilakukan pencarian. Dan pada hari ini, pada tanggal 5 Maret, pada pukul 8.50 lebih kurangnya itu korban pertama atas nama Ridwan itu kita evakuasi dan kita evakuasi ke rumah keluarga korban, orang tua korban di Muara Kumbang. Dan selanjutnya untuk korban kedua pada pukul 19.15 lebih kurangnya itu korban atas nama Suito itu kita ketemukan dan kita evakuasi ke rumah duka di Mariana. Kini kedua korban telah dibawa ke rumah duka untuk selanjutnya dimakamkan. Sementara polisi masih menyelidiki peristiwa ini. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang.
Ratusan siswa sekolah dasar di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur mengikuti seleksi Polisi Cilik 2024. Proses seleksi yang digelar selama 2 hari itu memilih 35 anak terbaik untuk nantinya mengikuti lomba Polisi Cilik tingkat provinsi pada bulan Juni 2024. 148 siswa sekolah dasar mengikuti seleksi Polisi Cilik atau Pocil 2024 yang digelar di Gedung Aula Wicaksana Lagawa Polres Oku Timur. Para peserta seleksi merupakan perwakilan dari sekolah yang ada di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur berusia antara 9 hingga 12 tahun. Adapun yang menjadi kriteria penilaian meliputi tinggi badan, mengerti dan memahami tentang berlalu lintas, mampu melakukan gerakan baris berbaris, dan mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Proses seleksi yang digelar selama 2 hari ini akan memilih 35 peserta terbaik. 30 orang diantaranya akan menjadi pocil utama dan 5 pocil lainnya menjadi cadangan. Untuk tes pocil pada tahun 2024 ini pesertanya dari seluruh tingkat SD, siswa tingkat SD di Kabupaten Oku Timur. Dari Kecamatan Batapura, ada juga yang dari Kecamatan Beritang. Untuk usia sendiri itu dari usia berapa sampai berapa? Usia berapa yang bisa mengikuti tes? Untuk usia rata-rata peserta seleksi pocil kali ini itu 9 tahun sampai dengan 12 tahun. Itu anak SD yang dari kelas 4 SD sampai dengan kelas 6 SD. Untuk tes sendiri, Bu, apa saja kriteria yang menjadi ujian hari ini? Ya, kriterianya itu siswanya itu memenuhi persyaratan tinggi badan yang pertama itu, kemudian siswanya bisa mengerti atau paham terkait peraturan berlalu lintas PBB. Kemudian dari siswa itu sendiri mau dan berkeinginan kuat untuk menjadi polisi cilik dan kemudian mendapatkan izin dari sekolah. Seleksi ini sendiri jumlah total keseluruhan ada berapa dan akan tersaring berapa, Bu? Dari seluruh sekolah dasar di Kabupaten Oku Timur itu berjumlah 148 orang siswa, kemudian akan kita saring itu kurang lebih nanti sekitar 35 siswa, yang mana nanti akan ada juga 25 sampai dengan 30 nanti akan menjadi pocil utama, kemudian mungkin sekitar 5 orang nanti akan sebagai cadangan. Nantinya, 35 peserta terpilih akan mewakili Polres Oku Timur untuk mengikuti lomba polisi cilik tingkat Provinsi Sumatera Selatan di Kota Palembang pada bulan Juni mendatang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kabupaten Ogan, Komering Ulu Timur. 39 tim kesebelasan berlaga dalam kejuaraan sepak bola pelajar tingkat sekolah dasar di Kabupaten Pali. Kegiatan tersebut digelar untuk mencetak bibit unggul pesepak bola usia dini. Kejuaraan sepak bola pelajar tingkat sekolah dasar tahun 2024 ini digelar di Stadion 10 November Kabupaten Pali. Sebanyak 39 tim mewakili sekolah dasar di 5 kecamatan Kabupaten Pali berkompetisi di kejuaraan ini. Turnamen yang digelar selama 2 hari ini menggunakan sistem setengah kompetisi. Para peserta sangat antusias mengikuti kejuaraan. Mereka berupaya menampilkan permainan terbaik demi menjuarai turnamen. Kejuaraan sepak bola pelajar tingkat sekolah dasar se-Kabupaten Pali bertujuan untuk menjaring bibit-bibit pesepak bola berbakat di usia dini. Ini adalah program pembinaan berkelanjutan. Jadi kompetisi ini ada bagian dari seleksi kita rangka menyiapkan atlet-atlet sepak bola Kabupaten Pali secara dini. Dan hari ini kita sudah melaksanakan kompetisi sepak bola usia dini. Nanti dari kompetisi ini akan kita saring dan seleksi untuk dibina lebih lanjut lagi. Ada 39 SD mengikuti kompetisi sepak bola usia dini ini. Melalui kejuaraan ini, peserta juga akan dipersiapkan untuk mengikuti kejuaraan Piala Gubernur Sumatera Selatan 2024 yang akan digelar di Kota Palembang. Dedi Irwansyah melaporkan dari Kota Palembang.
Laporan tersebut mengakhiri berita Palembang hari ini. Saya Gisa Febila berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.